Baik, bertemu lagi dengan saya. Perkenalkan nama saya Dewantina Ramadona dengan NRP 50012011116. Di sini saya akan melakukan simulasi TEM simulator. Eh, lalu ini adalah alatnya, alat yang sebenarnya itu bisa setinggi atap. Lalu kita remove dulu ininya, lalu kemudian kita masukkan sampelnya. Di sini saya mau mencoba di nanopartikel. Lalu saya insert. Kita masukkan lagi alatnya. Kemudian kita evacuate, lalu kita insert. Nah, lalu kita pasang tegangannya di 200 kilovolt. Lalu kita nyalakan alatnya. Dan ini kita geser terlebih dahulu gambarnya. Oke. Lalu untuk gambar hijaunya ini kita geser sampai di center. Center. Oke. Setelah itu kita fullkan seperti ini. Lalu kita atur aperturnya itu di condenser, condenser. Lalu kemudian kita klik insert. Nah, lalu kita pasang aperture size-nya di small terlebih dahulu. Seperti ini. Nah, kita atur lagi supaya dia di center lagi. Ini harus benar-benar di center. Nah, setelah itu tahap selanjutnya kita stick motornya kita harus benar-benar bentuk bulat karena ini kan awalnya bentuk elips jadi kita harus benar-benar kita bentuk bulat seperti ini lalu kita fullkan lagi. Nah, untuk magnification-nya kita atur di low seperti ini lalu kita goyangkan alatnya. Nah, kemudian kita cari agar bisa jelas. Nah, seperti ini. Kita stop lalu kita difraksikan kondenser kita ke objektif. Lalu kita klik insert. Nah, ini kita pastikan benar-benar di center lagi di tengah. Nah, lalu kemudian imaging, kita centerkan lagi supaya bisa di tengah. Kan bulatannya itu sudah dipilih oleh sistemnya, jadi kita tinggal centerkan aja. Oke, setelah itu magnification-nya kita pilih ke medium, lalu kita atur lagi untuk ke centernya. Oke, lalu magnification-nya kita atur lagi ke high. Jadi kita atur lagi ke senternya.
Oke. Lalu objektif lens fokusnya kita fokuskan. Sorry. Nah, kita fokus lalu kita insert kameranya. Hasilnya itu seperti ini kan. Lalu kita acquire. Nah, kita sudah save gambarnya, lalu lanjut ke move on to the diffraction activity. Kita cek diffraksinya. Jadi, eh, jadi kita buletannya ini aja, fokus di buletannya ini aja. Sebentar saya lupa. Bisa Schneider link spot. Jadi, mohon maaf saya sedikit lupa. Ini gimana? Hmm, oke. Sebentar, saya pastikan dulu siapa. Saya sedikit lupa, mohon maaf. Eh, Maaf, saya sedikit tertunda karena saya lupa untuk step selanjutnya ini seperti apa. Sebentar, using the brightness light. Oh, ini tuh benar-benar harus kecil ya. Oke, lalu kita difraksikan. Kemudian ini kita atur sampai center lagi. Atur. Oke, lalu kita imaging. Setelah itu kita brightness lagi, kita fullkan. Lalu objektifnya kita set. Lalu kita insert set aperture-nya. Kemudian kita pastikan dia di center lagi. Oke, lalu kita diffraction. Kemudian kita insert beam stop-nya. Seperti ini tampilannya. Lalu kita insert kameranya. Lalu kita acquire. Oke, gambarnya sudah tersimpan. Lalu kita next step selanjutnya yaitu move the height resolution. Kita retract kameranya, imaging. Nah, kemudian kita remove set aperture-nya. Terus remove juga beam stop-nya. Kemudian magnification-nya kita setting di very high. Nah, seperti ini. Lalu fokus lensanya. Nah, ini sudah fokus. Lalu kita on-kan FFP-nya. Seperti ini. Oke, ini masih loading harusnya. Kita tunggu sebentar.
Belum keluar hasil. Kita oh, oke. Jadi seperti ini hasilnya nanti. Oke. Final focus. Final focus. Nah, oke, kita acquire, kita save. Jadi seperti ini hasilnya. Oke. Lalu saya mau coba untuk sampel lainnya, item to basic, itu kita, bentar kita ada loading terlebih dahulu. Kita remove lagi. Kemudian kita masukkan sampelnya. Saya mau coba di mineral. Lalu saya insert alatnya. Kemudian evacuate. Kita insert spesimennya. Untuk tegangannya saya pasang di 200 kilovolt. Beamnya saya nyalakan. Nah, sebentar saya pindah dulu ke bawah. Oke. Ini kita center seperti yang sebelumnya tadi, step pertama. Kita taruh di tengah. Oke. Kemudian kita fullkan seperti ini. Lalu aperturnya kita pasang di kondenser. Oke, lalu kita insert kondenser aperture. Kemudian aperture size-nya kita atur di small terlebih dahulu. Nah, dia bentuknya elip, jadi kita harus atur di center, lalu nanti kita bulatkan seperti step yang pertama tadi, untuk sampel yang sebelumnya. Oke, untuk stigmatornya kita bulatkan lagi. Oke, brightness-nya kita fullkan kembali. Oke, lalu magnification-nya kita atur di low. Lalu kita goyang, kita cari, nah kita stop goyangnya. Oke, kita pencet diffraction. Terus kondensernya kita atur di objektif. Kemudian kita insert objektif aperturnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita eh, senterkan kembali. Oke. Lalu kita imaging. Kemudian kita senterkan kembali. Kita tinggal mengikuti perintah yang sudah diberikan saja. Lalu untuk magnification-nya itu kita atur di medium. Sudah dipilih untuk sudut yang ini, jadi tinggal kita senterkan kembali. Ya. Lalu magnification-nya kita atur di high. Lalu kita atur kembali ininya. Oke, kita fokuskan. Kita fokuskan ke sini. Oke, kita insert. Nah, seperti ini hasilnya. Lalu kita acquire. Kita save gambarnya. Dan kita next ke tahap selanjutnya. Untuk ke tahap diffraksi, kita atur yang paling kecil. Oke, kita diffraksikan. Nah, seperti ini. Kita eh, senterkan kembali. Lalu imaging. Lalu kita brightness full.
Terus aperturnya itu saya mau ganti ke SAD. Lalu kita pasang si SAD aperturnya. Terus kita senterkan ulang. Oke, lalu kita difraksikan. Oke, terus kita insert di stopnya. Kita insert kameranya. Dan hasilnya seperti ini. Apply, kita save gambar. Lalu kita lanjut ke move to the high resolution. Gitu. Jadi kita ambil kameranya, kita imaging, lalu kita remove saat aperturnya dan remove beam stopnya. Nah, lalu kita magnification-nya kita atur di very high. Kita fokuskan, kita atur. Oke, kita on-kan FFP-nya. Seperti ini. Masih proses. Kita tunggu sebentar untuk menunggu hasil very high ini. Oke, jadi ini hasil yang kita dapatkan. Kita fokuskan terlebih dahulu. Nah, ini belum. Lalu kita apply. Oke, lalu kita kembali lagi ke awal. Baik, sepertinya cukup sekian simulasi yang saya lakukan. Saya menggunakan dua sampel, yaitu nanopartikel sama, mohon maaf saya lupa, nanopartikel sama mineral. Sekian presentasi dan simulasi yang saya lakukan. Apabila ada salah kata dan apabila ada kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.